Selamat pagi. Kita lanjut topik kita masuk hari ini PHP yang ke-13, dimana topik yang kita bahas itu adalah tentang input data nilai. Jadi hari ini kita akan belajar, tujuan kita adalah untuk menginput data nilai dengan menggunakan yang namanya relasi, atau dengan kata lain, di sini kita menggunakan lebih dari satu tabel. Kita lihat algoritmanya. Yang pertama adalah kita akan rancang database dan tabel, di mana nanti nama database yang kita gunakan adalah PHP 13, sedangkan tabelnya ada 3. Tabel yang pertama adalah siswa. Untuk siswa filenya itu ada NIS, nama, kelas, tipe datanya varchar. Kemudian nanti isi datanya di sini saya buat sebanyak 3, boleh nanti dibuat lebih gitu ya. Untuk NIS-nya 20101, 20102 dan 103. Kita buat namanya di sini si Budiman, Eva dan Andi Lau. Baru kita buat kelasnya 10, 11 dan 12. Langkah yang kedua, untuk tabel yang kedua kita buat dia tabel mapel, dimana nanti filenya ada kode, ada mapel. Baru kita isi datanya seperti ini ya. Untuk tabel yang ketiga ada nilai, filenya itu NIS, kode, semester, tugas, UTS dan UAS. Tipe datanya kita bisa ini varchar dan integer. Itu dia untuk merancang database dan tabel. Langkah yang berikutnya kita akan merancang tampilan. Ini nanti kita buat namanya adalah nilai titik PHP. Ini kita buat di sini. Ini pakai list menu. Untuk NIS, kode dan semester itu pakai list menu. Jangan lupa nanti dibuat nama objeknya TNIS, T-kode, T-sem, T-tugas, T-UTS dan T-UAS. Kemudian di sini ada di drop down-nya. Untuk di sini nanti kita akan menampilkan data dari tabel siswanya. Untuk kode mapel nanti kita akan menampilkan data dari tabel yang namanya mata pelajaran. Sekarang bagaimana cara menampilkan data yang ada di tabel siswa ke drop down untuk NIS-nya gitu ya. Maka ini caranya. Yang pertama nanti kita tandai objek tenisnya, baru kita ketik di kode, kemudian kita ketik kode program yang ini, mulai dari tag PHP nanti, baru kita buat koneksinya, kita aktifkan database-nya, kita tampilkan datanya dari tabel siswa, dan seterusnya. Kemudian kita akan menampilkan data dari tabel mapel gitu ya. Bagaimana caranya Kak? Ya caranya nanti silakan ditandai T kode gitu ya. Tanda nanti T kode, baru kita aktif di tab code, baru kita ketik ini. Nanti tinggal di copy dari yang NIS, nanti diganti-ganti dia nama tabelnya dan filenya sini kode dan mapel. Yang berikutnya kita akan membuat kode program untuk menyimpan data ke dalam tabel nilai. Ini dia kode programnya gitu ya. Maka bagaimanakah mempraktekannya Kak? Langsung saja kita lihat. Yang pertama jangan lupa diaktifkan yang namanya start Apache. Baru kita aktifkan yang namanya MySQLD atau MySQLDNT. Baru kita aktif di web browser. Kita ketik pada address barnya localhost php myadmin. Seperti ini. Kita lihat sebelah kiri. Tadi nama database kita adalah PHP 13. Di sini sudah ada 3 tabel. Yang pertama tabel siswa, ini dia udah saya buat tadi, ada dia NIS, nama dan kelas. Nanti kalau kita ingin mengisi data cukup kita klik insert gitu ya, kita klik nanti isi di sini datanya. Di sini kita klik dulu browse-nya, sudah ada datanya nih. Ini sebanyak 3. Baru langkah yang kedua kita rancang tabel mapel. Ini filenya kode mapel, kode dan mapel. Kita browse dia, seperti ini. Baru yang ketiga kita lihat dia tabel nilai gitu ya. Ada sini filenya sebanyak 6. Ada dia NIS, kode, semester, tugas, UTS dan UAS. Silakan nanti diperhatikan tipe datanya gitu ya, dan panjangnya. Kalau sudah kita rancang yang namanya tabelnya, kita ke Dreamweaver, kita rancang tampilan. Seperti ini gitu ya. Kita buat dulu yang pertama nanti formnya yang warna merah ini. Seperti ini. Baru kita sisip dalam bentuk yang namanya tabel. Ya ini kita perbesar aja tulisannya. Biar nampak jelas gitu ya.
Kita buat sini size-nya. Oke, kita buat 24. Baru yang ini kita perbesar juga. Oke, kita buat dia size-nya. Kita buat sini 18. Atau kita buat misalnya ya 24. Nah, seperti ini. Baru nanti jangan lupa dibuat namanya ini tadi tenis. Oke, T kode bisa nanti lihat di sini sebelah kiri ya. Ini dia T sem, T tugas, ini T UTS dan ini T UAS. Oke. Sekarang tugas kita bagaimana cara membuat nanti supaya ada di sini dalam drop down-nya ini. Contoh nih, caranya tandai dia objeknya, kita ke bagian kode. Nah, ini dia. Maka inilah kode programnya. Nah, seperti ini. Nah, kita buka tag PHP-nya, baru kita buat dia koneksinya, kita aktifkan di database kita, baru kita tampilkan datanya dari tabel siswa, berarti select bintang from siswa, baru kita uji jika ada nanti datanya gitu ya, while string data MySQL paste array dari string hasil. Oke, sekarang bagaimana membuatnya di dalam drop down ini? Kita echo option value. Jadi dia HTML-nya itu adalah option value, option pilihan gitu ya. Kita tampilkan yang pertama adalah filenya nis. Maka seperti ini string data buka kurung nis. Oke, baru sini juga nis. Baru kita buat adalah nama. Nanti dia setelah nis nama, baru kita boleh baru kelas. Di sini dia panahnya ini supaya nanti ada dia nis, nama dan kelas tanda panahnya ke kanan. Oke, kalau sudah kita tutup tag PHP-nya. Nah, ini dia. Baru kita buat kode program untuk yang namanya kode maple-nya ini. Caranya tandai kita ke tab kode gitu ya, sama. Baru ini kita aktifkan PHP-nya, kita buat koneksinya, aktifkan database-nya, baru tampilkan data dari tabel maple. Oke, sama juga. Tadi ya kita tampilkan yang pertama adalah kodenya, baru dia mapel atau mata pelajarannya. Ini dia file yang ada di dalam tabelnya. Jangan salah ketik gitu ya. Oke, kalau sudah kita Ctrl S. Setelah itu tadi kita tentukan di sini yang namanya actionnya. Kita tanda formnya apa actionnya. Maka actionnya di sini adalah simpan underscore nilai gitu ya. Bagaimanakah caranya Kak? Oke, kita klik di sini simpan nilai. Ini kode programnya. Oke, ini kode programnya. Kita buat dia koneksinya, kita aktifkan database-nya, kita buat variabel untuk nis, untuk kode semester, tugas, UTS, UAS. Baru kita tampilkan datanya, kita seleksi di sini. Select bintang from nilai, where nis sama dengan nis, dan kode sama dengan string kode, dan semester sama dengan semester. Oke, ini pengujian artinya kalau sudah diisi datanya untuk listnya dan semesternya sama dan kodenya juga sama, udah pernah diinput nilainya, maka kita input kedua kali tidak bisa. Oke, karena nilai ujian itu ya ujian hanya sekali. Oke, lalu kita uji string uji nilai besar sama dengan 1, berarti datanya sudah ada. Oke, nanti dia kembali ke penginputan form nilainya. Kalau belum ada, kita masukkan, kita simpan dia, maka di sini MySQL query insert into nilai values. Variabelnya tadi ada dia nis, ada kode, semester, tugas, UTS, dan UAS. Perhatikan nanti petik-petiknya, petik tunggalnya dan komanya gitu ya. Kalau sudah data sudah tersimpan. Oke. Kalau sudah siap kita ketik, kita jalankan. Bagaimana cara menjalankannya? Kita kembali ke web browsernya. Kita pilih di sini dia. Oke, kita buat tadi nilai titik PHP. Oke, misalnya kita akan menilai untuk si Andilau. Andilau ini dia kelas 12. Dia belajar misalnya penjas di semester ganjil. Kita buat nilainya misalnya 90. Kalau sudah kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan dia. Di sini muncul pesan data sudah tersimpan. Kita buktikan dulu dengan cara kita klik dia PHP-nya, PHP MyAdmin, kita klik di sini nilai gitu ya. Baru kita klik dia browse. Oke, kalau udah ada di sini, ini dia tadi yang terakhir ganjil gitu ya. Kalau sudah ada masuk ke dalam tabel ini, berarti sudah tersimpan. Silakan nanti coba lagi gitu ya, isi untuk data yang lain.
Oke, itu dulu untuk PHP hari ini. Silakan dipraktikkan, mudah-mudahan bisa. Dan kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Itu dulu, terima kasih, selamat pagi.